Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyembelihan hewan kurban menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah. Ternyata ada kisah pengorbanan ketaatan Nabi di balik munculnya Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha tidak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anak laki-laki yang sudah sangat lama dinantikan oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana tidak, Nabi Ibrahim baru memiliki anak di usia 80-an, dari istri keduanya Siti Hajar. Siti Hajar merupakan budak dari istri pertama Nabi Ibrahim, Sarah. Siti Hajar merupakan budak yang diberikan Raja Mesir ke Sarah sebagai hadiah. Karena Sarah merasa tidak bisa memiliki anak, padahal Nabi Ibrahim sangat menginginkan anak laki-laki untuk melanjutkan perjuangannya. Bahkan Nabi Ibrahim setiap hari berdoa agar diberikan keturunan. Doa tersebut tercantum di Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Yang artinya, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Melihat keinginan suaminya itu, Sarah kemudian meminta agar Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar kemudian menikah dan tinggal di Mekah. Tidak berapa lama setelah menikah, Siti Hajar kemudian mengandung hingga akhirnya lahir anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia, namun kebersamaan dia dengan anaknya tidak berlangsung lama, sebab ia kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ke tempat istri pertamanya, Sarah di Yerusalem. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar menaati perintah tersebut dengan ikhlas. Siti Hajar dan Ismail tinggal di Mekah berdua. Kisah itu pun tercantum dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati, ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Sebelum meninggalkan istri dan anak yang diidamkannya selama ini, Nabi Ibrahim menyiapkan bekal beberapa roti dan air diminum. Nabi Ibrahim sangat berat hati meninggalkan anaknya yang masih menyusui saat itu. Selama ditinggal Nabi Ibrahim, Siti Hajar banyak mengalami kesulitan, terutama dalam menyediakan air minum untuk buah hatinya. Dalam mencari air minum tersebut, Siti Hajar berjalan cepat sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Marwah. Peristiwa pencarian air minum tersebut kemudian menjadi salah satu rukun ibadah haji saat ini, yaitu proses ibadah sa'i. Sumber air yang akhirnya menjadi air minum bagi keduanya merupakan air Zam-Zam yang saat ini kita kenal. Saat umur Ismail sekitar 6-7 tahun, Nabi Ibrahim kemudian kembali ke Mekah untuk menemui buah hati dan istrinya. Belum lama menikmati waktu bersama, Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail melalui mimpi. Hati Nabi Ibrahim gundah gulana. Di satu sisi dia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya dan di satu sisi, Ismail merupakan anak yang diperoleh setelah penantian panjang. Di tengah kegundahan hati tersebut, Nabi Ibrahim kemudian mengajak Ismail berbicara perihal mimpi tersebut. Singkat cerita, Ismail bersedia untuk disembelih sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban Ismail, Nabi Ibrahim sungguh sedih sekaligus bersyukur karena anaknya berbakti kepada orang tua dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, prosesi penyembelihan pun dilaksanakan dengan mengikat tangan dan kaki Ismail. Nabi Ibrahim memejamkan mata sembari mengarahkan pisau atau golok ke leher Ismail. Namun tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan seekor domba. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 107-110. Yang artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." As-Saffat 107. Yang artinya, kami abadikan untuk Ibrahim itu, pujian yang baik, di kalangan orang-orang yang datang kemudian. As-Saffat 108. Yang artinya, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. As-Saffat 109, yang artinya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. As-Saffat 110, kisah Nabi Ibrahim yang sangat menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengorbankan anak yang sudah sedari lama dinantikannya tersebutlah menjadi kisah di balik Hari Raya Idul Adha. Begitu juga Ismail, yang kelak menjadi nabi begitu berbakti dan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kecil.